emosi dalam diri kita gitu. Makanya ya emosi negatif ini kita akan membuangnya gitu biar tidak menjadi mental block ya seperti yang sudah kita bahas kemarin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi ya bersama saya di video kali ini kita akan membahas kembali tentang kecerdasan emosional karena ada permintaan dari teman-teman untuk bagian 2-nya. Nah, di sini kita akan coba membahas kembali tentang kecerdasan emosional itu ya. Bagaimana korelasinya terhadap kesuksesan. Kita akan coba mengupasnya atau mengulasnya lebih mendalam lagi ya. Apa manfaatnya dan bagaimana korelasinya terhadap kesuksesan gitu. Ketika kita sudah punya kecerdasan emosional yang tinggi ya, yang baik, maka bagaimana dampaknya yang positif terhadap kesuksesan kita gitu. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu ya manfaat-manfaat yang kita dapatkan ketika kita punya kecerdasan emosional yang tinggi. Karena di video yang sebelumnya kemarin kita sudah membahas definisi ya, ataupun kita melihatnya bagaimana indikator-indikator yang mempengaruhi atau faktor-faktor dari kecerdasan emosional ini. Nah, adapun manfaat yang kita miliki ketika kita punya kecerdasan emosional yang tinggi, yang pertama, kita punya kemampuan komunikasi yang efektif, ya, punya kemampuan komunikasi yang baik. Kalau kita punya kemampuan komunikasi yang baik, maka kita lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain dan kita lebih mudah untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi tujuan kita kepada orang lain. Ya, kita lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya, kita lebih cepat untuk bekerja sama dengan orang lain ketika kita punya kemampuan komunikasi yang efektif. Karena ya dalam dunia kerja itu atau dunia bisnis gitu yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah komunikasi. Makanya ketika kita punya komunikasi yang baik, maka lebih mudah untuk kita ya mencapai sukses ini. Yang kedua, punya kemampuan untuk bertahan. Kita punya ya defensif itu dalam diri kita ya, kemampuan bertahan itu dari tekanan-tekanan, baik dari tekanan luar diri kita atau dari dalam diri kita gitu. Ya kita selalu bertahan gitu ya, selalu survive gitu. Bagaimanapun tekanan-tekanan yang kita hadapi gitu, kita selalu tidak hanya kuat atau tangguh gitu menghadapi misalnya tekanan, ya ada problem atau masalah yang datang dari luar kita atau diri kita, kita selalu survive, selalu bertahan menghadapinya gitu. Dan yang ketiga, kita punya kemampuan untuk menerima segala masukan gitu. Ya, apapun masukannya, baik yang bersifat menyerang kita atau yang sifatnya memberikan masukan yang membangun untuk diri kita, kemajuan kita, kita menerimanya. Gitu. Ya, tidak berkecil hati ketika orang mengkritik kita yang kurang baik ya, dan kita juga tidak terbang ya ketika orang memuji kita. Gitu. Kita selalu biasa saja gitu menerima kritikannya, kita tidak terpengaruh dengan
kritikan-kritikan atau masukan yang kurang baik terhadap kita. Kita jadikan itu sebagai motivasi untuk kita lebih baik lagi ya, sebagai penyemangat kita untuk kita melangkah lebih baik lagi. Nah, adapun korelasi yang kita akan temukan di sini ketika kita sudah ya punya kecerdasan emosional yang tinggi, ya kita akan menemukan korelasinya terhadap kesuksesan. Yang pertama tadi, ya komunikasi yang baik itu memudahkan kita untuk berkomunikasi sama seseorang untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi keinginan kita itu ya atau yang menjadi tujuan kita. Yang kedua, kita tidak akan tumbang ketika orang mengkritik kita ya. Jika orang yang berikan tekanan-tekanan yang kurang baik terhadap kita, tapi kita selalu survive gitu. Yang ketiga, ketika ada kritikan atau masukan, kita selalu terbuka ya untuk menerimanya. Nah, sukses itu akan kita dapatkan ketika kita sudah punya kecerdasan emosional ini. Karena kita sudah bisa untuk membaca peluang-peluang yang tadi gitu ya. Peluang sukses itu kita sudah bisa membacanya karena kemampuan kita untuk bergaul sama orang lain gitu. Kemampuan komunikasi kita yang baik gitu. Dan kemampuan sosial kita gitu ya. Kita bisa bergaul dengan siapapun gitu. Nah, kalau kita melihat ya kembali lagi ke kecerdasan emosional ini ya, emosi itu ada emosi positif dan ada emosi negatif gitu. Yang emosi positif itu ya yang selalu ceria, senang, semangat, bahagia gitu. Dan adapun emosi yang negatif itu ya adanya ya kemarahan itu, kesedihan, gitu, ketakutan gitu. Itu hal-hal itu yang menjadi sampah-sampah emosi dalam diri kita gitu. Makanya ya emosi negatif ini kita akan membuangnya gitu biar tidak menjadi mental block ya seperti yang sudah kita bahas kemarin itu ya. Nah, ini yang membuat mental block dalam diri kita. Makanya kita jadikan emosi negatif ini menjadi sebuah seni gitu ya. Kita akan merubahnya biar menjadi produktivitas dalam diri kita. Ya, kalau kita sudah punya ya kecerdasan emosional yang tinggi, maka ya kita mampu untuk membaca peluang-peluang yang ada di sekitaran kita gitu. Peluang-peluang yang disodorkan oleh orang lain gitu. Kita akan mampu untuk membacanya dan mampu untuk menerimanya gitu.